Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita yang mulia ini kecuali ucapan alhamdulillah, yakni kita memuji kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebesar-besar nikmat karena kita berada di penghujung akhir zaman di mana banyak kekufuran, banyak kefasikan dan orang-orang telah tertipu dengan dunia. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala tetapkan langkah kakimu menuju rumah-rumah Allah Jalla wa ala, salatnya kita yakni salat fajar, salat subuh, yang salat 2 rakaat sebelum subuhnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu Allah sempurnakan nikmatnya dengan kita salat subuh berjamaah, sebuah amalan yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik yang akan menerangi cahaya pada hari kiamat kelak dan akan menyempurnakan cahaya orang-orang beriman ketika melewati sirat. Maka ini kenikmatan yang sangat besar dan kita sebentar lagi pasti akan masuk kepada alam kubur dan kita membutuhkan cahaya, wahai saudaraku. Dan semua itu tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang diberikan iman, diberikan Islam oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan yakni tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dan kita telah membahas begitu panjangnya ya dari surah Yusuf sampai ya di kemarin kita melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yakni berusaha untuk keluar dari fitnah dari para wanita-wanita yang mengajaknya untuk berzina, dan Yusuf alaihissalam lebih memilih yakni untuk dipenjarakan. Penjara, kata Yusuf alaihissalam, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri orang beriman. Mereka lebih memilih sesuatu yang mungkin jiwa mereka tidak menyukainya, hawa nafsu kita tidak menyukainya, tapi orang beriman menundukkannya, berusaha untuk mengambil jalan Allah Jalla wa'ala. Karena disitulah ya letak ketenangan yang sesungguhnya. Baik. Maka tatkala ya Nabi Yusuf alaihissalam doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa taala untuk terhindar dari yakni tipu daya orang-orang kafir, tipu daya wanita-wanita yang mengajak dia pada berzina, maka akhirnya Yusuf alaihissalam ya mendapati yakni mimpinya yakni diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Maksudnya doanya Nabi Yusuf alaihissalam diijabah ya.
Kata Allah tabaraka wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Ya, kata Allah tabaraka wa taala, kemudian tsumma badalahum min ba'di, kami timbulkan pemikiran kepada mereka, yakni apa? Melihat tanda-tanda kebesaran, ma ra'aul ayah, melihat tanda-tanda apa yang ada pada Yusuf, ya, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai dengan waktu yang tertentu, hatta hin, ya. Jadi udah dipenjara saja Yusuf. Siapa yang membuat, ya, pikiran mereka ini untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam? Tentu Allah. Tapi di situ ternyata Allah ingin menyelamatkan Yusuf. Maka faedah dari ayat ini pun, terkadang wahai saudaraku, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, tidak sesuai dengan jiwa kita, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, apalagi sampai suudzon kepada Allahu Jalla wa Ala. Kenapa saya begini? Kenapa nasib saya begini? Saya kan sudah sholat, saya kan sudah bersedekah, saya kan sudah berbuat baik, kok saya diginiin? Bisa jadi itu jalan untuk menyelamatkan kita. Begitulah Allah caranya, ya. Akhirnya para pembesar di Mesir, ya, pada saat itu, ya, mereka memandang bahwasanya perkara yang terjadi, ya, antara Yusuf alaihissalam dengan para wanita tersebut, ya, itu sudah tersebar di mana-mana. Makanya akhirnya mereka memandang, dikokohkan niatnya oleh Allah Jalla wa Ala untuk memenjarakan Yusuf, ya. Maka akhirnya mereka memenjarakan Yusuf dengan waktu yang sangat lama, sampai mereka, ya, yakni berusaha agar masyarakat di sekitar Mesir itu melupakan kejadian yang memalukan itu, ya. Dan di dalam penjara ternyata Yusuf alaihissalam apa kerjanya? Beribadah. Kerjanya Nabi Yusuf alaihissalam apa? Beribadah. Maka maknanya, wahai saudaraku sekalian, ketika kita dimanapun kita berada, maka hendaknya kita isi dengan ibadah, ya. Makanya ada sebuah riwayat, ya, dahulu, ya, para ulama dimanapun mereka berada, mereka pasti sempatkan untuk sujud di situ. Kenapa? Demi Allah, salah satu saksi nanti pada hari kiamat, yakni permukaan bumi di mana kita bertakwa, di mana kita berjalan. Maka bagaimana seseorang akan mendapatkan nanti pada hari kiamat kabar gembira ketika dia dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin, ternyata saksi-saksi dari permukaan bumi manapun mengatakan, si fulan pernah sujud di sini, si fulan sujud di sini, si fulan sujud di sini, si fulan sujud, semua bersaksi. Allahu Akbar. Betapa indahnya. Maka kita jangan sampai, ya, kita melupakan hal yang demikian. Jadi kalau kita pergi, Pak, kita safar atau kita berkunjung ke rumah keluarga atau kita sedang berkunjung ke tempat teman kita, sempatkan di tempat daerah sekitar kita sujud. Mungkin kita sholat di situ ada masjid, mungkin di rumah saudara kita, mungkin di rumah teman kita, ya. Biasakan di situ diisi dengan ibadah. Demi Allah, orang yang melazimkan ibadah dimanapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memuliakan dia di dunia dan di akhirat kelak, ya. Maka Nabi Yusuf beribadah dan berakhlak mulia. Nah ini, Pak. Jadi, ya, digandengkan kata para ulama, ya, Yusuf alaihissalam itu senantiasa menggandengkan ibadah dengan akhlak mulia. Sebagian orang ketika sudah ngaji, belajar, ya, bagus dia ibadahnya, tapi akhlaknya kurang baik, ya. Sama istri keras, atau sama suami cuek, ya. Taruh saya mau ibadah, saya mau sholat, ya. Ini keliru, wahai saudaraku, ya. Maka lihat dahulu, ya, orang-orang saleh termasuk Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan beribadah dan berakhlak mulia, akhlaknya mulia. Salah satu akhlak mulia yang sederhana apa? Wajahnya itu senantiasa berseri-seri, tersenyum kalau ketemu saudaranya. Itu akhlak mulia, sederhana. Memberi salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal, ya. Coba kita lewat, misalkan kayak tadi saya lewat satpam, ya, lewat orang pada nongkrong gitu, ya.
Antum cuma lewat, syaitan membisikkan kadang-kadang, ini orang nongkrong-nongkrong udah tua, mau jadi apa? Kan gitu syaitan. Hah? Lalu apa yang keluar? Pengen melontarkan apa? Dasar nih orang, kan gitu. Tapi kalau kita ikuti sunnah Nabi SAW berakhlak mulia gimana? Kita buka kaca, kita kasih salam. Assalamualaikum. Akhirnya dia, waalaikumsalam. Yang mungkin satu dua kali, lama-lama hati tergerak. Ah, mending anak ke masjid ya. Rangkul saudara kita, wahai saudaraku. Berikan salam. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu akan mendatangkan maslahat, ya, kebaikan yang luar biasa. Ya. Maka begitu pula ya kita berusaha demikian. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam di penjara itu sering memberikan nasihat. Orang yang suka memberikan nasihat, membantu orang yang berada di dalam penjara, ya, dalam riwayatnya, ya. Kemudian orang-orang yang berada di penjara akhirnya tertarik, tertarik. Lihat orang ahli ibadah, akhlaknya mulia, suka memberikan nasihat, suka bantu, ya. Apa yang orang butuhkan dia berusaha membantu. Maka akhirnya banyak manusia tertarik kepada beliau alaihissalam, ya. Maka ketika kita melihat dari buku-buku tafsir, ya, dijelaskan para ulama, ya, sebagian orang yang keluar dari penjara bahkan mengatakan, aku nggak mau keluar penjara, aku nggak mau keluar penjara karena di sini aku ingin bersama Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Lihat Bu, saking orang mendapatkan, ya, yakni maslahat dan mendapatkan kebaikan dari Yusuf alaihissalam, sampai-sampai orang yang sudah waktunya keluar penjara, dia katakan saya nggak mau keluar, saya mau di sini, saya sama Yusuf alaihissalam. Enak di sini sama Yusuf, saya diajarkan kebaikan, saya dapat nasihat, dia orang yang berakhlak mulia. Ya. Nah di sini pun faedahnya Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang berakhlak mulia. Dan ciri kalau kita bisa berakhlak mulia, orang biasanya dekat sama kita. Ya, makanya dipuji oleh Nabi SAW orang yang berlemah lembut, dan justru Nabi, ya, mencela orang-orang yang dijauhi oleh manusia dikarenakan akhlaknya yang buruk. Hati-hati. Jadi kalau ada orang sudah sama kita udah, lu jangan dekat-dekat sama dia tuh, kan? Repot urusan. Nah itu ya kita harus mulai, ya, bertobat kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Ya. Baik. Kemudian Allah tabaraka wa taala, ya, melanjutkan firman-Nya, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru minhu nabbina bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Kata Allah tabaraka wa taala, dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda dalam penjara. Ya, dua orang pemuda dalam penjara. Dan salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lain berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Jadi yang satu bermimpi, yakni memeras anggur, yang satu bermimpi roti di atas kepalaku. Lalu sebagiannya dimakan oleh burung. Ada burung datang dimakan. Ya. Lalu kata mereka, berikanlah kepada kami takwilnya, sungguh kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Mereka tertarik kepada Yusuf alaihissalam karena tadi, ya, rajin ibadah, akhlak yang mulia, perangai yang baik, ya, tertarik dengannya sehingga mereka bertanya tentang takwil mimpi. Ya. Jadi orang menganggap, oh ini orang alim nih, ya. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa di zaman itu di Mesir, ya, keahlian menafsirkan mimpi itu merupakan apa ya, kedudukan yang sangat mulia. Dan biasanya didapat oleh orang-orang yang diberikan kelebihan, termasuk orang-orang yang alim. Maka akhirnya mereka, ya, orang-orang yang dalam penjara tersebut berkesimpulan bahwa Yusuf alaihissalam ini luar biasa.
Maka tolong coba, menurut antum takwil mimpinya apa nih yang anda rasakan seperti itu? Ya, sehingga di zaman itu Pak, begitu banyak dukun ya yang tersohor, mereka kerjanya menafsirkan mimpi. Ya, tapi di sini beda. Yusuf alaihissalam mereka memandangnya lebih alim daripada itu semua. Maka Allah Jalla wa Ala memberikan mukjizat kepada Yusuf alaihissalam, yakni dengan cara apa? Dengan cara bisa menakwilkan mimpi. Maka kaedahnya Bapak Ibu sekalian, Allah Tabaraka Ta'ala senantiasa memberikan mukjizat kepada para nabi tergantung apa yang sedang ngetren di zaman itu. Apa yang sedang booming di zaman itu. Ya. Maka banyak Pak, ya seperti di zaman Musa alaihissalam, apa yang waktu itu yang sedang booming Pak? Masalah sihir. Maka Musa alaihissalam datang dengan sihir, ya. Tapi sihir yang datang dari Allah di sini bukan sihir, tapi mukjizat, ya, untuk memusnahkan sihir-sihir yang jahat. Ya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, apa yang booming? Masalah pengobatan. Di zaman itu tuh banyak praktek-praktek pengobatan. Maka Isa alaihissalam datang dengan mukjizat bisa mengobati orang yang buta menjadi melihat, bahkan yang mati hidup. Bayangkan, ya. Maka di zaman itu, ya, Allah Jalla wa'ala memberikan kepada para nabinya sesuai dengan apa yang sedang ada di zaman tersebut. Begitu pula di zaman Nabi SAW, pada saat itu sedang maju dalam masalah sastra. Ya. Maka di zaman itu tidak ada seseorang kecuali mereka tertarik sekali dengan sastra, dengan syair-syair, lantunan-lantunan, balaghah-balaghah. Maka Nabi SAW diturunkan baginya Al-Quran, yang merupakan di situ, ya, sastra yang paling tinggi dan tidak terkalahkan di zaman itu, tidak terkalahkan, ya. Maka kita kembali kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kepada oleh Allah takwil mimpi. Maka jangan sampai Pak, maksud saya ada orang yang mengatakan kok Nabi SAW nggak bisa menaklukkan sihir, nggak pernah ini. Tergantung perbedaan di setiap zaman, ya. Baik, kemudian Allah Tabaraka Taala mengatakan qala, Nabi Yusuf maksudnya berkata qala, kata Allah, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Kata Allah Tabaraka Taala, Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya, ya, sebelum makanan itu sampai kepadamu, ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa saat itu, ya, merupakan kesempatan bagi Yusuf alaihissalam, ya, ketika mereka berdua datang sedang butuh takwil, maka beliau alaihissalam menjelaskan takwil mimpi mereka. Namun kata para ulama, sebelum itu Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, senantiasa mengambil kesempatan, ya. Makanya kata Yusuf alaihissalam, sebelum aku menafsirkan mimpi kalian, dengarkan dulu, kurang lebih seperti itu. Dengarkan dulu, ya. Maka jangan khawatir, itu yang kalian mimpi, yang satu meras anggur, yang satu membawa makanan di kepalanya, nanti aku takwilkan, tapi tunggu dulu, jangan khawatir, ya. Sebelum datang nanti bahkan jatah makanan kalian lagi nih di penjara, aku sudah akan menafsirkan, akan menjelaskan takwil dari mimpi tersebut, ya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung mentakwilkan, dalam arti karena beliau ingin mendakwahkan dulu kepada mereka, ya. Begitulah para ulama, ya, suka mendakwahkan, ya, tentang kebenaran, ya. Maka dalam keterangan yang lain dijelaskan, ya, para ulama mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui waktu, ini masalahnya, Pak. Jadi di penjara zaman itu manusia nggak tahu waktu, Pak. Karena seluruh pintu itu tertutup. Jadi penjara dulu tuh gelap, ya. Penjaranya gelap, tidak mengetahui waktu, ya. Yang mereka tahu cuma jadwal makan dan tidur, ya. Makanya Yusuf alaihissalam mengatakan, nanti sebelum waktu makan kalian datang sudah kita akan jelaskan, ya. Mereka tidak bisa mengetahui waktu siang, tidak bisa mengetahui waktu sore, ya, apalagi waktu-waktu
ya ibadah kan seperti kita ada maghrib, ada asar ya, tidak, mereka tidak mengetahui ya, karena semuanya tertutup ya. Oleh karena itu tadi Yusuf alaihissalam mengaitkan dengan jadwal makan ya. Tapi kemudian akhirnya Yusuf alaihissalam mulai mendakwahi mereka, dan apa yang didakwahi langsung Pak? Yang pertama beliau berkata, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Kata Yusuf alaihissalam, ini sebagian dari yang diajarkan Robku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Maksudnya Yusuf alaihissalam mendakwahkan tauhid. Sesungguhnya yang mengajarkan ilmu, menafsirkan mimpi ini siapa? Allah. Dan begitu ilmu-ilmu yang lain juga yang mengajarkan siapa? Allah. Ya, ilmu tentang pembendaraan, tentang segala sesuatu semua yang mengajarkan Allah. Akan tetapi orang-orang musyrik, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ini nanti saya takwilkan mimpi, itu semua dari siapa? Allah. Jangan kamu ya giliran takwil mimpi ditolong oleh Allah, tapi nanti menyembah kepada selain Allah. Ya. Maka ya di zaman itu kesyirikan juga sangat banyak Pak. Kesyirikan sangat banyak, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah pun masih sangat banyak. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk mendakwahkan mereka terlebih dahulu. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Lihat, kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim wa Ishak wa Yakub. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Maka di sini Pak, faedah yang bisa kita petik, tatkala kita berdakwah, apa yang paling penting Pak? Dakwah tauhid. Lihat, para nabi saja mengawali dakwanya semua dengan dakwah tauhid. Ya. Kenapa? Itu intisarinya Bapak Ibu sekalian. Itu intisarinya. Karena orang yang mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapati kebaikan seluruhnya. Dan siapa yang semakin lemah tauhidnya, semakin rugi dan semakin rusak hidupnya. Ya, pahami itu. Karena sebagian orang ada yang ketika belajar agama atau ketika dia istilahnya mendakwahkan agama, dia melupakan tauhid. Banyak nggak sekarang dakwah hanya yang penting menjelaskan misalkan hanya masalah rumah tangga, ya, dakwahnya hanya masalah sekitar masalah sholat, ya, tentang hanya sekitar masalah-masalah syariat ibadah seperti saum, tapi melupakan intisari dari tauhidnya, tidak mau menyentuh tauhidnya. Padahal sholat merupakan konsekuensi dari tauhid. Puasa adalah konsekuensi dari tauhid. Nah, kalau tauhidnya tidak lurus, dan ini terbukti kan hari ini kan, ada orang sholat tapi nyembah kuburan juga enggak? Nyembah kuburan juga. Ada orang saumnya rajin Senin Kemis, tapi pasang jimat di rumahnya. Banyak enggak? Dan masih banyak yang tertipu. Bahkan Al-Quran dijadikan jimat Bapak Ibu sekalian. Apa Al-Quran dijadikan jimat? Ada sebagian orang ya di mobilnya diletakkan gantungan-gantungan Al-Quran, ayat kursi dan seterusnya. Kalau ditanya untuk apa? Ini untuk menjaga Ustaz. Ini untuk menjaga kita. Padahal Al-Quran itu harusnya dibaca, ditadaburi, diamalkan, bukan dipajang. Masuk rumah, langsung tertulis ayat kursi, gede pajangan. Ya. Tapi dia sendiri lupa baca ayat kursi setiap pagi dan petang. Nah ini keliru. Ya. Jadi kita Al-Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Maka lihat bagaimana ya Yusuf alaihissalam mengajak agar manusia itu kembali kepada tauhid. Ya. Lalu di sini ya di akhir ayat ini pun ya Allah tabaraka taala mengatakan ya
yakni wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, ya. Artinya apa? Lawan dari syukur apa, Pak? Kufur. Ya. Maka dari zaman ke zaman, Pak, baik di zaman Nabi Yusuf alaihissalam sampai saat ini, ya, itu semua orang-orang kafir pasti lebih banyak. Orang-orang yang kufur lebih. Kata Yusuf alaihissalam, Tuhan yang bermacam-macam itu, ya, ataukah Allahu Jalla wa Ala Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, ya. Maka di sini para ulama mengatakan Yusuf alaihissalam, ya, tidak mengatakan wahai fulan wa allan, ya, akan tetapi beliau mengatakan wahai penghuni penjara. Ini merupakan hal yang sangat bagus kata para ulama. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam sedang di penjara. Maka beliau menyebutkan perkara yang mereka sama-sama mengalami penderitaannya. Ya, maka ketika kita berdakwah pada titik yang sama, kemudian kita menuju pada titik yang berbeda, maka hal yang menjadi sesuatu yang sangat bagus, tatkala dia menghadapkan lagi kepada sesuatu yang ada persamaannya, sehingga orang akan lebih mengenal, wahai penghuni penjara, aku juga sama nih penghuni penjara. Ya. Maka dimasukkan nasihat itu, ya, sehingga akhirnya lembutlah hati orang-orang tersebut, maka mereka akhirnya mau rujuk kepada mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pun membantah dari nama-nama orang-orang yang membuat, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa taala, ya. Kata Yusuf alaihissalam dalam bantahan di ayat ke-40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha, ya. Kata Yusuf alaihissalam, apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang buat kamu bikin-bikin, ya, beserta nenek moyang kamu, ya. Kita ini kan Pak banyak Pak nenek moyang bikin-bikin yang aneh-aneh, ya, sesembahan, ya. Ada apa, Nyi Roro Kidul, ya, apalagi dibuat inilah itulah, ya, sehingga manusia dibuat hati-hati nih. Kita percaya nggak percaya sih, ya, bahasanya gitu, ya, kadang-kadang. Padahal sudah Bapak Ibu, apalagi wajah-wajah kita nih, wajah-wajah udah dikit lagi mati. Udah, tinggalkan tuh ucapan nenek moyang yang tidak berdasar maksudnya, ya. Apa yang kita yakini Pak? Allah dan Rasulnya, cukup. Jadi kalau masih ada yang ngomong, hati-hati di sini ada ini ada begini, ini ada begitu. Tapi apakah itu datang dari Allah dan Rasulnya? Tidak. Kalau begitu mohon maaf. Bersihkan Bu. Akidah kita ini bersihkan. Agar kita pulang kepada Allah Jalla wa'ala dengan membawa semurni-murni kalimat La ilaha illallah, ya. Jangan lagi masih ada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya. Baik, kemudian baru setelah didakwakan tauhid Bu, Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya, ya, di ayat yang ke-41. Wahai kedua penghuni penjara, kata Yusuf alaihissalam, salah seorang di antara kamu, ya, akan bertugas, yakni menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Tadi yang memeras anggur. Adapun yang seorang lagi akan disalib. Lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Ya, makanya ketika diletakkan roti di atas kepala lalu dipatuk, ini menandakan bahwa nanti akan ada burung yang memakan bagian kepalanya, ya. Maka telah terjawab semua apa yang kamu tanyakan kepadaku. Maka penghuni penjara yang pertama ditafsirkan mimpinya, maka dia artinya akan keluar dari penjara. Sedangkan yang kedua akan dieksekusi, ya, akan disalib, ya. Maka Yusuf alaihissalam berkata kepada yang akan selamat nih. Kata Yusuf, wa qala lil ladzina dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbika fa'ansahu syaitan, ya.
Maka dikatakan, kata Yusuf alaihissalam, ya, terangkan kepadaku, ya, yakni kepada tuanmu, maka setan menjadikannya lupa. Maksudnya apa? Kata Yusuf, nanti kalau kamu sudah keluar selamat, yang satu ini, tolong engkau terangkan kepada tuanmu tentang aku. Ya, fa'ansahu syaitan, maka setan menjadikan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka dijadikan setan itu lupa untuk menerangkan tentang Yusuf. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, jangan terburu-buru. Apa terburu-buru? Suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata justru Allah sedang memilih waktu yang paling tepat. Nah, sebagian orang masih pasti mikir gini kan, ini orang sudah ditolong, ditakwilin, yang satu sudah keluar, ternyata dia malah lupa. Nggak ngingetin tuannya tentang Yusuf. Padahal tidak, Allah yang sengaja membuat orang ini lupa. Dengan perantara setan juga yang membuat lupa orang ini. Tapi itu semua kan dengan kehendak Allah. Ada hikmah, Pak. Ya. Maka tatkala ya pada saat orang itu dilupakan beberapa tahun sampai lupa, menjadikan dia lupa, ya akhirnya dia tidak ingat. Sampai akhirnya terjadi, ya pada ketika sudah beberapa tahun lamanya, maka raja pada saat itu bermimpi. Ya. Wa qala al-maliku, ya, dan raja berkata pada saat itu kepada pemuka-pemuka kaumnya. Kata raja apa? Inni ara sab'a baqarah. Sungguh aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Ya, gimana sifatnya? 7 ekor sapi betina yang gemuk lalu dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Wah, ini repot ya, Pak. Ya. Kemudian nggak sampai situ, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya kering. Jadi ya pada saat itu ya raja bermimpi yang demikian. Maka raja mengatakan, wahai orang-orang yang berilmu yang terkemuka, terangkan kepadaku, takwilkan kepadaku, ya, takwilkan, ya, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dan jika kamu memang mampu mentakwilkan mimpi ini, ya, maka kata para ulama, i'lam, ketahuilah, lihat Pak, perhatikan di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala tidak menyebutkan raja tersebut ya dengan Fir'aun, karena di zaman itu istilah raja Mesir itu Fir'aun, ya. Dan raja Fir'aun adalah sesuatu yang berbeda. Seluruh raja hidup di Mesir dari suku Kipti, ya, dari suku Kipti, dan memiliki gelar Fir'aun, ya. Tapi ketika itu Allah tidak menyebutkan raja tersebut dengan sebutan Fir'aun, tapi pada saat itu pembesarnya, ya. Atau sama halnya kata para ulama dengan negara kita yang saat ini, ya, negara republik di mana pemimpinnya disebut presiden. Maka semua pemimpin di Mesir yang berasal dari suku Kipti tadi disebut dengan Fir'aun. Maka sampai sekarang orang yang lahir ya dari keturunan Fir'aun, mereka masih menjadi orang yang terpandang, ya. Menjadi orang yang terpandang. Jadi Fir'aun itu adalah gelar dari suku Kipti yang menjadi pemimpin. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan di sini Fir'aun, ya, tapi Allah menyebutkannya Al-Malik, raja, bukan Fir'aun. Ini menandakan bahwa Allah Tabaraka Ta'ala memisahkan Fir'aun yang dijelaskan di zaman nanti Musa alaihissalam itu berbeda. Kenapa? Karena dia orang yang sangat menentang dan seterusnya. Tapi di sini Allah mengatakan Al-Malik, yaitu raja, ya, karena pada asalnya nanti dia akan rujuk kepada di Yusuf alaihissalam, ya. Baik, singkat cerita, ya, maka ketika raja berkata kepada pemuka-pemukanya, orang-orang alimnya, ternyata nggak ada yang bisa jawab, Bapak Ibu, nggak ada yang bisa jawab, ya. Mereka semua mengatakan bahwa ini semua ya hanyalah mimpi-mimpi kosong. Qalu adghathu ahlam. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi kosong saja, wahai raja, ya. Mereka tidak bisa mentakwilkan mimpi tersebut, ya.
Dan mereka pun akhirnya ketika didesak terus oleh raja, kata raja tidak, tapi saya merasa ini ada tandanya. Maka akhirnya mereka mengatakan wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Jadi akhirnya mereka nyerah, ya. Kebodohan mereka. Lihat Pak, segitu banyaknya ahli ilmunya, raja semua nggak bisa. Tatkala semua sudah tidak mampu, barulah Allah tiba-tiba mengingatkan itu pelayan, Pak. Ya, yang nuangkan Homer, ya, itu baru ingat. Ya Allah, benar ya. Kan dulu ada Yusuf ya di penjara dan mimpinya mentakwilkan aku tepat. Dia ingat, ya. Maka Allah tabaraka taala ya memberikan khabar, ya, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, ya ini tadi temannya Yusuf, ya, setelah beberapa waktu yang lama dilupakan oleh syaitan, ya, dijadikan oleh syaitan lupa, padahal itu semua adalah apa yang memang Allah kehendaki, biar pas. Kenapa biar pas, Bapak Ibu? Ketika seluruh pemuka-pemuka Mesir tadi nggak ada yang bisa mentakwil kan, tiba-tiba nanti Yusuf datang, kira-kira gimana? Spesial nggak Pak? Ah, spesial. Lihat, terkadang Allah pilih waktu yang paling tepat buat kita pun gitu. Ya, maka Bapak Ibu ketika kok saya belum bisa dapat ini, kok saya belum begini, saya belum begitu, padahal saya sudah berdoa, sabar. Bisa jadi Allah pilihkan waktu yang paling tepat. Bersabar. Ya. Maka akhirnya Yusuf alaihissalam ya diingat, subhanallah, ya. Maka ini hikmah, ya, yang sangat luar biasa, ya. Kemudian akhirnya, ya, ketika Yusuf alaihissalam, ya, didatangkan, diingatkan, ya, Yusuf orang yang sangat dipercaya, ya, dikatakan di sini sampai mengatakan kata Allah tabarak wa taala Yusufu ayyuhassid, ya, Yusuf itu yakni orang yang sangat dipercaya, makanya dipanggil pada saat itu di ayat yang 45, Ibu bisa buka, ya, Yusuf wahai orang yang sangat dipercaya. Allahu Akbar, terangkan kepada kami, ya, ya, aftina, ya, terangkan kepada kami takwil mimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan ada 7 tangkai gandum yang kering, dan agar aku kembali kepada orang itu agar mereka mengetahui. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan Yusuf berkata, yakni qala, Yusuf mengatakan, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya, kemudian apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit saja yang kamu makan. Kenapa? Bukannya gandum itu kalau masih ditangkai dia awet, ya. Jangan ya apa namanya dikeluarkan dari tangkainya, ya. Maka mendengar hal tersebut, ya, Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan tadi mimpi itu. Maka setelah itu dikabarkanlah, ya, kepada sang raja, ya, dikabarkanlah kepada sang raja, ya. Kemudian, ya, ketika, ya, dikabarkan kepada sang raja, tentunya sang raja langsung kaget, ya. Kata sang raja, wa qala al-maliku tuni bih, bawa dia kepadaku. Karena raja pengen mendengar langsung. Karena dia mendengar takwilan mimpi tersebut dari pelayannya saja sudah takjub. Wah, ini luar biasa ini. Coba bawa saja dia langsung kepadaku. Maka ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana hal perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Maka artinya Nabi Yusuf alaihissalam, Bu, menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari tuduhan mereka. Ingin memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Jadi Yusuf alaihissalam ingin keluar plus diputihkan namanya. Apa istilahnya tuh? Abolisi. Nah, ya, gitu ya Pak, ya. Diberikan abolisi. Jadi dibersihkan namanya, ya. Dibersihkan dari tuduhan-tuduhan. Karena ketika itu dia dikriminalisasi, ya. Nah, itu ya. Nah, itulah, ya, susah sekali itu orang-orang zaman sekarang kan. Nah, jadi beliau ingin dikeluarkan dan dibersihkan namanya, ya. Ya, maka pada saat itu maha sempurna Allahu Jalla wa Ala, ya, akhirnya
Yusuf alaihissalam, ya, dia mengetahui bahwa Allah tabaraka wa taala akan menolongnya, dan istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, ya. Akulah yang menggoda dan merayunya, sesungguhnya yakni akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka akhirnya Yusuf alaihissalam keluar, ya, dan Yusuf alaihissalam dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan tidak ada lagi tuduhan kepadanya, ya, dan Yusuf alaihissalam, ya, terbukti bahwa dia tidak pernah mengkhianati Al-Aziz, ya, tidak pernah mengkhianati Al-Aziz yang pada saat itu menjadi tuannya, ya. Ini bukti bahwa para nabi itu amanah, para nabi itu amanah, tidak pernah berkhianat, ya. Taib, akhirnya singkat cerita bebas, ya, Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan-tuduhan tersebut, dan raja berkata, bawalah dia Yusuf agar aku memilah kepadanya, ya, memilih kepadanya maksudnya, ya. Ketika itu raja bercakap-cakap dengan Yusuf alaihissalam. Masya Allah, lihat, akhirnya Nabi Yusuf bercakap-cakap dengan raja, dapat kedudukan yang mulia, dalam kedudukan yang tinggi, dan kata raja, sungguh kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan ini dan dapat dipercaya. Bayangkan, ya, makinun amin, ya, orang yang dipercaya oleh raja. Kita kalau jadi orang kepercayaan, orang nomor satu, orang paling top di negeri itu, gimana perasaannya, Pak? Waduh, luar biasa, ya, sudah aman dah, ya. Maka ayat ini menerangkan, kata para ulama, sang raja pun memanggil Yusuf alaihissalam, ya. Maka pada saat itu ketika raja memanggil Yusuf alaihissalam dan sudah mengetahui tentang takwil mimpinya itu sehingga dia bisa mempersiapkan, maka akhirnya, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ya. Ayat ini, ya, menjadikan Yusuf alaihissalam menjadi, kalau kita bilang mungkin menteri keuangan, ya, menjadi bendaharawan, ya. Dan pada saat itu Yusuf alaihissalam memang sudah memiliki ilmu. Nah, faedahnya Bapak Ibu sekalian, seseorang kalau memang dia berilmu dengan keilmuan yang benar, maka dia boleh mengajukan diri, ya. Tapi ayat ini pun jangan diselewengkan. Sebagian orang mengatakan, tuh boleh kita nyalonin jadi pemimpin. Yusuf aja minta angkat saya sebagai bendaharawan. Kan gitu. Pak, ini yang ngomong Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu loh. Jadi jangan berkesimpulan sesederhana itu kita boleh sedikit-sedikit mengangkat diri diri kita. Pilihlah aku. Jangan. Ya. Yusuf alaihissalam tidaklah berkata-kata kecuali dengan petunjuk dari Allahu Jalla wa'ala. Maka faedahnya di sini, boleh memang seseorang angkat saya menjadi ini, jadi itu, tapi dia memang ilmunya telah jelas dan diakui. Ya. Tapi kalau tidak, jangan. Nah, lihat, sebuah negeri dipimpin oleh seseorang yang tidak berilmu, apa yang terjadi? Rusak. Semua ingin dipilih, semua mencalonkan. Sekarang kita lihat bagaimana di dunia ini, ya, yang naik pemimpinnya akhirnya kacau balau. Makanya dalam Islam, ya, proses untuk menjadi pemimpin sebetulnya kan dengan cara apa? Musyawarah, ya. Dengan cara musyawarah, yang musyawarah siapa tuh? Orang-orang alim, ahli tata negara, misalnya ada ulamanya, semua di situ ngumpul. Lalu mereka memilih di antara orang-orang yang terbaik untuk bisa menjadi pemimpin. Seperti itu. Nah, sekarang kan enggak. Kita pakai hukum yang namanya hukum demokrasi. Ini yang paling diagungkan. Dan demokrasi itu prinsipnya adalah hukum rakyat. Kesannya bagus, Pak. Membawa-bawa nama rakyat seolah-olah lebih apa namanya, merangkul rakyat. Padahal kenyataannya kita bisa lihat sendiri, ya, bukan merangkul rakyat. Kenapa? Karena suara terbanyak. Jadi suara orang alim yang sekolah sampai jadi profesor disamakan dengan suara orang yang nggak pernah belajar apapun. Suaranya sama-sama satu suara. Maka terangkatlah orang-orang yang tidak alim. Maka kata Nabi, tunggulah saat kehancurannya.
ya kan? Akhirnya dia nggak bisa ngurus, ya. Akhirnya salah dalam berfatwa, salah dalam istihadnya, rusak, ya. Rusak akhirnya. Terjadi kerusakan di muka bumi, ya. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam di sini ketika mengatakan jadikan aku bendahara, menjadi pejabat kasarnya, ini dengan petunjuk dari Allah dan memiliki keilmuan yang jelas. Jadi jangan sekali-kali ya mentakwilkan atau bukan mentakwilkan apa mengambil faedah dari ayat ini seolah-olah tuh boleh, karena sebagian ya saya lihat mengambil ayat ini boleh kita mencalonkan diri, ya. Tidak semudah itu wahai saudaraku, ya, tidak sesederhana itu. Maka jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, kata Yusuf alaihissalam, itu dengan petunjuk dari Allah, ya. Jadi jangan bermudah-mudah, ya. Maka akhirnya Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri keuangan dan terbukti beliau memang punya ilmu dibimbing oleh Allah, maka betul-betul berlimpah rahmat, ya, berlimpah kebaikan di negeri Mesir, dan percis seperti yang dikatakan karena 7 tahun yang pertama akan bagaimana suburnya, dan 7 tahun setelah itu terjadilah kekeringan, ya. Maka disitulah terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu nanti akhirnya Yusuf alaihissalam karena bisa memanage dengan baik, maka kerajaan pada saat itu menjadi stabil, bahkan nanti bisa memberikan bantuan kepada negeri-negeri sekitar, ya. Baik, insya Allah mungkin kita akan bahas nanti ya kelanjutannya, ya. Ketika nanti banyak orang-orang Palestina yang akan datang ke Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf, ya, yang baru akan mengenalnya nanti. Tapi faedah yang bisa kita petik, wahai saudaraku, lihat, ketika Allah ingin mengangkat seseorang, Allah timpakan ujian yang begitu banyaknya, ya. Tidaklah cincin yang indah itu bisa jadi perhiasan yang indah kecuali dengan melewati tempaan suhu yang sangat panas, lalu dipukul, dibentuk terus sampai menjadi cincin yang indah. Maka begitu pula wahai saudaraku, Yusuf alaihissalam sampai menjadi pembesar ya di Mesir, bisa menjadi seorang menteri, menjadi orang ring satunya raja, ya. Itu semua karena kesabaran Yusuf alaihissalam, ya. Dari mulai ya dibuang oleh kakak-kakaknya, lalu kemudian jadi budak, kemudian baru enak sedikit difitnah lagi, masuk penjara lagi bertahun-tahun. Setelah itu sudah bantu orang yang keluar, ternyata yang keluar pun setan melupakannya, ya, sampai dengan waktu yang cukuplah lama. Tapi semua itu ternyata skenario yang Allah buat. Betapa indahnya episode kehidupan orang-orang beriman, ya. Maka yang perlu kita ambil pelajaran, wahai saudaraku, ingat jangan terburu-buru bersuudzon ya kepada Allah, ya. Kalau ada kita tertimpa gini, tertimpa sakit, ya, contohnya ibu bapak misalkan sudah usia, kok saya sudah berobat, sudah jalan kaki tiap pagi, sudah makan ini, kurangin ini, kok masih juga ya gini ya. Kan suka gitu kan? Jangan jangan terburu-buru, jangan. Ya. Allah punya rencana skenario yang paling indah buat kita, ya. Dan bukankah nanti pada hari kiamat kelak betapa banyak manusia, Pak, yang menginginkan agar apa? Mereka menginginkan kembali ke dunia, lalu di istilahnya sampai di kulitnya mungkin harus diiris-iris dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang yang sakit dulu di dunia, di akhirat diganti dengan pahala yang sangat besar. Lalu mereka berandai-andai, coba dulu sakit ya. Ternyata orang yang sakit itu dapat pahala. Luar biasa. Maka kalau kita sakit, ucapkan senantiasa Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah bisa jadi ingin membersihkan kita, Pak. Ya. Bapak Ibu sekarang coba ingat, apalagi yang pernah jadi pejabat di sini. Mungkin dulu pernah di kantor ya, punya jabatan. Mungkin ada harta yang syubhat. Ada harta yang abu-abu. Lalu masuk ke tubuh kita. Gimana tuh cara bersihinnya, Pak? Dikasih sakit sama Allah. Setelah kita bertobat, kita udah berusaha mengolah, tapi udah jadi daging misalkan, udah kemakan. Karena sementara kata Nabi SAW, 1 dirham yang menjadi daging yang haram, ya, dari sesuatu makanan yang haram lalu jadi daging, maka api neraka lebih berhak untuknya.
Maka pada saat itu bisa jadi Allah kasih sakit dia karena dia sudah bertobat, rajin sholat ke masjid. Ya, lalu Allah timpakan lagi sakit. Kena batu ginjal lah, tambah lagi sakit liver lah, tambah lagi ini itu dan seterusnya. Ternyata tujuannya apa? Allah ingin bersihkan agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Allahu Akbar. Dan itu lebih baik Pak daripada nanti di neraka. Bapak tahu ketika orang nanti Pak mereka masuk ke dalam neraka, baru yang pertama saja nih itu disambut oleh jilatan api neraka. Dan satu jilatannya Pak, kata Abdullah bin Abbas, ketika menjilat, itu pada saat itu lumer tuh badannya dari atas kepala sampai ke bagian mata kakinya. Allahu Akbar. Lalu tampaklah gigi-giginya. Lalu dijadikan lagi begitu. Terus. Allahu Akbar. Maka di dunia nggak seberapa. Makanya Nabi pernah mengatakan, ingat kan kata Nabi SAW apa? Jangan engkau cela demam. Sungguh demam itu menjaga seseorang dari azab api neraka. Jangan cela. Jadi kalau lagi demam itu jangan buru-buru minum Sanmol, Bu. Ya, nikmati dulu. Dan ternyata ahli pun mengatakan kan, ini yang bukan ahli yang mengatakan, proses demam itu proses antibodi kita sedang memperbaiki, menyerang penyakit. Nah, ketika ditekan hipotalamusnya dengan memberikan paracetamol, otomatis kerjanya si tentara-tentara kita jadi letoy. Ya, ini kebanyakan salahnya karena saking nggak mau merasakan sedikit pun panas, langsung baru sedikit minum Sanmol, baru sedikit minum paracetamol. Jangan, ya, nikmati, nikmati, ya. Ya, artinya jangan terburu-buru, biar tubuh pun ini dan kita merasakan di situ ketika sakit, Pak. Orang kalau sakit, hatinya menjadi lembut. Coba rasakan deh, hati kita lembut, mudah menangis, ingat takut kepada Allah. Nikmati itu, ingat dosa-dosa, beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu proses itu indah sekali, Allah hapuskan dosa-dosa. Ingat nangis kita. Ya kan? Kita tetap bawa sholat, Allahu Akbar. Nikmat, Bu. Ya. Dan nggak usah terlalu ketakutan. Kenapa? Karena manusia ini banyak ketakutan karena tadi itu saking takutnya pulang ke akhirat. Dan itu ciri Pak, orang yang paling takut mati itu artinya apa? Banyak dosanya terlalu kebanyakan. Ya, karena dia takut, dia nggak rindu justru kan. Dahulu para ulama Pak, Bapak bayangkan terkadang mereka habis sholat malam mereka berkata ya Allah, aku mau pulang ya Allah. Rindunya dia kepada akhir. Bukan pengen terus di dunia, enggak. Rindu kangen dengan akhirat. Kalau kita baca Quran, lihat bagaimana indahnya surga. Kita ingat, kita ingin melihat wajah Allah Jalla wa'ala nanti. Itu yang teringat, ingin bertemu dengan Nabi SAW. Itu yang kita rindukan. Bagi orang beriman itu yang paling indah. Bukan memikirkan dunia terus, dunia terus. Makanya takut banget, dikit-dikit aja sudah baru sedikit screening. Sebulan sekali, kalau perlu 3 bulan sekali atau ini check up. Bagus, medical check up itu bagus Pak. Saya nggak mengatakan tidak bagus, bagus. Itu orang yang lagi sudah usia sekali-sekali dicek bagus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan cari-cari MRI apalagi nih, semualah cek. Takut ada penyumbatan. Kok saya sekarang begini, kok saya sekarang begitu. Ya dia lupa sekarang Bapak umur berapa? Ibu umur berapa? Artinya memang sudah akan menuju kematian. Wajar. Tubuh kita itu Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu kenapa tubuh kita lama-lama tuh berat ya? Makan makin sedikit, tidur makin sedikit, makin kurang. Itu tanda Pak, tubuh kita sudah ngasih tanda bahwa dia sudah mau pulang. Kitanya yang nggak mau pulang. Wah ini gini-gini ya. Ya. Jadi bedakan ya, berobat, tetap itu menjalankan perintah Nabi SAW, tapi punya perasaan di sini, merindukan Allah, merindukan justru akhirat. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Makanya saya selalu ingatkan kan, kalau kita Pak, Bapak pernah kan tidur, pas kebangun, misalkan Bapak mimpi nih ya,
mimpi buruk atau mimpi baik, dua-duanya lah. Tapi tiba-tiba Bapak bangun, apa Bapak bilang? Alhamdulillah, ternyata cuma mimpi, kan gitu ya. Nah, ketika Bapak nanti dicabut nyawa Bapak, ketika itulah engkau melihat. Pada saat itu tertampaklah itulah kehidupan khalidina fiha, yang kekal. Ternyata dunia hanya sebentar. Baru kita sadar, oh ini kehidupan saya. Percis seperti itu. Nah, makanya kita ya berusahalah untuk ya taat kepada Allah Jalla wa ala, jangan berprasangka buruk sama Allah. Allah siapkan yang terbaik. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Udah gitu aja. Jadi jangan kita khawatir, oh kalau mati nanti gimana, nanti anak-anak saya gimana dan seterusnya. Nggak usah dipikirin, Pak. Ya, nggak usah dipikirkan terlalu berlebihan. Ya, jadi kita ya meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Taib, Anda rasa cukup dulu ya mungkin pertanyaannya. Silakan Pak. Bismillah.